Kaki Bante. Terima kasih. Udah lewat sini. Oh, lewat sini. Dengan Perdani. Oh. Sini Pero, jangan, nggak usah. Ini sini di belakang nih. Belakang sini. Oh, kok sini. Iya, udah sini. Pegang aja, pegang dulu. Pegang dulu, berhenti lagi. Iya. Punya baju baru belum? Udah pastel baju barunya adek. Buat siang. Banyak. Malah pengen lihat kita malu. Beda malu. Bantai. Ada yang ketinggalan. Iya kali ini saya nggak begitu merhatiin. Duduk meditasi, suruh nekuk, kakinya susah. Oh iya kali gak. Kayak panjang. Nggak pernah cerita dia juga. Oh ini sore ada PR, nanya kok kan nggak cantik, kita mau ini kerja. Kenapa? Nggak pernah jatuh kan? Kayaknya dia suka main bola kali pernah jatuh kali. Kan dia tinggalnya di kampung Cina. Jadi saya kali bawa dulu baru rumah. Dulu baru dia datang saya, jadi sore dia pulang.
Iya. Kok gitu lagi kecil diledekin sama papa. Orang-orang di gereja no, tidak mau jilat, kasih mainan. Enggak ah, pokok mau nggak mau kerja, makanya takut disalib katanya. Jadi kalau lagi kecil. Ya. Presto. Presto, iya. Itu di itu. Tempat tulang lunak. Di sini udah ada kan? Ada betul. Dari Semarang. Ada Iya, banyak. iya. Kayaknya ini mau buatan ini kayaknya. Keluar daerah. Tidak keluar ke Jakarta. Kacau. Dia udah iya. Kalau di luar kan mau iya. Atau mungkin makanya udah tahu. Kalau bapak di jalan, emosian bilangnya jalan lagi. Siap-siap anu mau dana pelimpahan jasa. Sebenarnya kalau dilihat di sini itu perlu ya, ada biku yang asal dari sini, jadi lebih Kemarin mau jadi bahan saya nggak kasih, udah pergi dia udah 3 hari udah tinggal pakai rumahnya. Dia ngeliat saya nangis aja dia pergi. Saya jadi jadi ada tahu budaya setempat,
Tapi juga kalau misalnya di awal-awal masih baru tabis, biasanya dijauhkan dulu, dijauhkan dari rumah. Dulu mah saya belum ngerti, belum ngerti dan masih jadi nggak tahu. Sekarang saya udah ngerti ya. Terus saya bilangnya kok tadinya kok ini jadi bante ya. Cuman bisa mau belakangan gitu dia. Jadi kalau di sana, kalau biku biasanya biku muda. Lumpo sendiri kalau misalnya dari kampung sendiri, nah itu biasanya dikirim agar tinggal jauh dari kampungnya dulu. Nah, setidaknya 5 wasa, 10 wasa baru bisa kembali. Karena kalau misalnya di awal-awal terlalu dekat dengan keluarga, dengan lingkungan rumah, juga sulit untuk latihan. Karena dekat, nanti dicari, ketemu teman lama lagi, ketemu keluarga, diceritakan ini itu, akhirnya juga kembali lagi di dalam. Saya nggak boleh ngeliat, cuma pokoknya boleh pulang gitu. Nah itu sama berarti. Kalau papa ibu udah ngasih saya mandi, saya pikiran gitu ya. Nah, sama berarti, kurang lebihnya sama lah. Namanya perasaan begitu sama, perasaan yang bisa jadi bahaya dalam kebikuan, jadi pemikiran. Kalau menurut Sang Buddha itu ada 4 hal bahaya bagi para biku. Seperti orang itu turun ke air yang beliau ibaratkan, ada bahaya dari ombak, ada bahaya dari arus air, ada bahaya dari buaya, ada bahaya dari ikan hiu. Ada bahaya di sana, bahaya itu dari kemarahan. Kemarahan apabila seorang biku tidak sanggup untuk mengontrol emosinya. Nah, ini juga ketika diberitahukan oleh mungkin gurunya atau siapa yang lebih senior, tidak bisa mengontrol emosinya, juga tidak dapat bertahan lama. Ini jadi bahaya juga. Jadi cepat untuk meninggalkan latihan. Terus juga ada mengenai apabila seorang biku itu tidak bisa tahan lapar, terus menerus kelaparan, ingin makan terus menerus, rakus. Nah ini juga bahaya juga. Jadi tidak sanggup juga untuk bertahan di dalam latihannya. Sama seperti samanera kemarin lah, tidak kuat kalau tidak makan sampai malam. Jadi kalau itu bisa dilatih. Terus ada bahaya dari ikan hiu, itu bahaya dari perempuan, godaan wanita, lawan jenis. Ini juga Sang Buddha sudah nyatakan. Nah, makanya di dalam Parinibbana Sutta, ketika Sang Buddha mau menjelang parinibbana, ada sempat Biku Ananda itu bertanya kepada Sang Buddha mengenai bagaimana jikalau seorang biku harus berhubungan dengan seorang perempuan, dengan lawan jenis, bagaimana caranya berlaku. Nah, Sang Buddha katakan, dengan tidak melihatnya, itulah baik. Lalu Biku Ananda mendengar jawaban demikian, tanya lagi kepada Sang Buddha, lalu bagaimana jikalau harus melihatnya? Lalu Sang Buddha jawab, kalau harus melihatnya, jangan bicara. Lalu Biku Ananda tanya lagi, lalu bagaimana kalau harus bicara? Lalu Sang Buddha katakan, bicaralah dengan penuh perhatian, dengan memiliki sati sampajanya. Di sini, jadi bukan hanya di dalam kehidupan saat ini saja, bahkan di zaman Sang Buddha pun hal ini sudah merupakan apa yang menjadi bahaya bagi kehidupan samana yang tidak sedikit. Makanya banyak juga para samana, para biku itu luntur, jatuh dari kebikuannya ya karena hal ini. Jadi ini hal yang umum yang sudah memang seringkali didengar, sudah wajar. Jadi kalau misalnya umumnya menanyakan apabila seorang biku tidak sanggup untuk menjalani latihannya, kalau di Thailand ya, kalau Luang Por ditanya seperti itu, beliau akan katakan, itu
siapa yang minta lepas jubah itu alasannya bukan ingin rawat orang tua, bukannya ingin berbakti, ingin bekerja dan lain sebagainya. Cuma satu saja, Lumpur akan katakan, hanya satu saja alasannya sebenarnya. Tidak sanggup lagi untuk menahan nafsu ragawi tersebut. Ingin punya pacar, ingin punya pasangan dan lain sebagainya. Ini sudah umum. Jadi itulah yang kalau di sana Lumpur itu sudah tahu kalau misalnya siapa minta lepas jubah, ya itu lagu lama lah. Pasti alasannya ini sudah, walaupun dia mungkin alasan ke sana kemari, berarti hanya senyum-senyum saja, dengar saja. Ujung-ujungnya banyak kan juga ya lepas jubah juga tidak rawat orang tua, pergi kemana, lalu juga kadang ke wihara juga malah tidak lagi. Jadi ini merupakan apa di dalam kebikuan itu yang mestinya dijaga. Makanya di wihara, khususnya di wihara hutan di sana, yang namanya perempuan itu ada zonanya. Biasanya apalagi kalau misalnya ke area Biku tinggal, itu tidak diizinkan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada temannya, temannya bersama teman gitu, itu tidak diberikan masuk untuk ke area yang merupakan wilayah dari kumpulan para biku. Paling hanya di area-area umum saja. Tapi yang khusus untuk privat para biku itu tidak diizinkan masuk. Termasuk juga kalau misalnya terima tamu di sana tidak diizinkan biku itu terima tamu di kuti. Hanya Lumpur saja terima tamu di kuti. Itu pun di wihara lain. Kalau di wihara beliau sendiri, beliau pun tidak terima di kuti. Jika bukan tamu VIP. Atau ada dalam kondisi di mana beliau mungkin sakit tidak bisa keluar kuti. Jadi ini sekedar untuk gambaran. Jadi kalau misalnya di wihara kita ini seperti ini, mungkin nanti juga saya juga sudah kembali ke Thailand, atau para Bante yang di sini yang tahu nakamnya seperti apa juga sudah kembali ke Thailand. Ya, ada lihat biku dari mana datang juga bisa untuk menyesuaikan dengan praktek kira-kira seperti apa sewajarnya. Bukannya bawa orang asing ke dalam kuti. Jadi terima tamu di sini, tidak masalah. Ngobrol apa di sini. Itu buat gambaran saja. Jadi asal tahu, terutama orang-orang intern, orang-orang yang di dalam wihara, bukan untuk mendikte para biku, tetapi untuk menjaga biku itu sendiri. Makanya kalau misalnya saya sendiri pun, jikalau ada siapa yang berusaha untuk memberikan kritik, memberikan saran, itu juga akan saya anggap bukan sebagai bentuk teguran, bukan sebagai bentuk celaan, tetapi lebih kepada ingin memberikan masukan agar diri saya bisa lebih berkembang maju lagi. Dan saya kan sangat berterima kasih jika itu adalah hal yang benar. Selanjutnya siap-siap anumodana. Sabbaro gawinimutto sabbasanta pawajito sabbaweramati kantoni buto jatuang bawasabitiyo wiwajantu sabbaro winasatu mate bawatwantarayo sukidi gayuko bawa abiwadana silisani cangwut dapacayino cataro dhammawat danti ayuwano sukhang balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te
Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te